You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu riset lokal untuk kesejahteraan bersama. Contohnya, pengembangan obat berbasis bahan herbal lokal seperti jamu dan produk bioteknologi dari biodiversitas Indonesia. Kaitannya dengan Pancasila, yaitu upaya ini mencerminkan penghormatan kepada alam sebagai ciptaan Tuhan dan memperlihatkan rasa syukur dengan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu teknologi kesehatan dan kemanusiaan. Contohnya, inovasi alat kesehatan seperti ventilator portable yang dikembangkan oleh institusi seperti ITB selama pandemi COVID-19. Kaitannya dengan Pancasila, yaitu upaya ini menunjukkan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dengan menyediakan solusi untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia, yaitu pendidikan berbasis teknologi digital. Contohnya, platform pendidikan online seperti Ruang Guru dan Zenius yang membantu meratakan akses pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Kaitannya dengan Pancasila, yaitu mengembangkan teknologi pendidikan ini mendukung persatuan dengan memberikan akses belajar yang setara untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang daerah atau ekonomi. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu teknologi informasi untuk demokrasi. Contohnya, sistem voting dalam pemilihan kepala desa atau aplikasi pengaduan masyarakat seperti Lapor. Kaitannya dengan Pancasila, yaitu aplikasi ini mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis dengan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu teknologi ramah lingkungan. Contohnya, pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan mikrohidro. Kaitannya dengan Pancasila, yaitu inisiatif ini mencerminkan nilai keadilan sosial karena teknologi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan yang sulit dijangkau listrik konvensional. Jadi saya akan menjelaskan Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu di Indonesia. Jadi banyak ahli yang telah mewacanakan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan etik pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, seperti yang dicontohkan oleh Noto Nagoro dan para pembicara di simposium pada tahun 2006. Merujuk pada Kailan 2007 yang menyatakan bahwa menghubungkan Pancasila dengan ilmu pengetahuan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua itu nilai-nilai Pancasila menjadi paradigma ilmu pengetahuan. Kemudian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa pemahaman, yaitu yang pertama, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan secara otonom, kemudian dalam perjalanannya tersebut dilakukan adaptasi nilai-nilai Pancasila.
Kemudian yang kedua itu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Artinya sejak awal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah melibatkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga itu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat itu bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Artinya Pancasila bukan hanya sekedar dasar pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan sudah menjadi paradigma ilmu yang dikembangkan di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia berkaitan dengan aksiologi ilmu sebagaimana dinyatakan oleh Slamet Sutrisno 2007 yang menyatakan bahwa kapasitas aksiologi ilmu meliputi yang pertama spiritualitas, yang kedua keadilan, dan yang ketiga adalah kekeluargaan. Merujuk pada pendapat Slamet Sutrisno tersebut, maka konfigurasi nilai-nilai Pancasila sebagai aksiologi ilmu yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai fundamen moral Pancasila, menempatkan nilai spiritual, realitas, religius sebagai nilai tertinggi dalam konteks kegiatan ilmiah. Kemudian sila ketuhanan yang Maha Esa hampir sama dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menekankan pada pesan keadilan dalam interaksi antar manusia. Kemudian postulat kekeluargaan ada pada sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jika kita melihat sila demi sila, Pancasila menunjukkan adanya panduan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu implementasi ilmu pengetahuan perlu menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah secara beradab. Sila persatuan Indonesia yaitu memberikan kesadaran bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Like she's screaming, mama, mama.